Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Sitanggang dengan NIM 230211060042. Sekarang saya akan menunjukkan hasil coding saya untuk mengerjakan modul 2 dari mata kuliah praktikum sistem multimedia. Yang pertama, orang buka dari file indeksnya, file HTML-nya. Yang pertama ada doctype HTML, masih sama seperti modul lalu, fungsinya untuk memberitahu browser kalau dokumen ini bertipe HTML5. Setelah itu ada HTML length ID sebagai elemen pembungkus untuk dokumen HTML, dan length ID-nya ini berfungsi untuk memberitahu browser kalau dokumen ini menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke head-nya. Yang pertama ada meta charset UTF-8. Ini berfungsi untuk mengatur encoding karakter supaya bisa menggunakan um, huruf-huruf internasional seperti yang ada tanda petik di atas, atau bisa juga untuk emoji dan lainnya. Setelah itu ada meta name viewport content with device with initial scale 1.0. Fungsinya untuk um, mengatur layar supaya bisa kompatibel di layar pengguna, misalnya HP atau laptop, nanti akan disesuaikan dengan kode ini. Sekarang ada title, modul 2, multimedia, dan API. Fungsinya ini untuk sebagai judul yang akan ditampilkan di browser yang di atas. Setelah itu ada link rel style sheet, href styles.css. Fungsinya itu untuk menautkan style CSS yang berada di eksternal, yaitu di file sendiri, style CSS. Kita akan lanjut ke body-nya, bagian isi keseluruhan konten dari HTML-nya. Yang pertama ada judul, ditandai dengan H1, yaitu modul 2, dengan judul HTML Multimedia dan API. Orang akan masuk ke sectionnya, section pertama, yaitu yang audio. Sebelum itu, section itu berfungsi untuk uh, mengelompokkan mengelompokkan konten-konten yang memiliki satu tema atau satu topik, dan masih masih merupakan bagian logis dari dokumen itu sendiri. Fungsi dari section itu sebenarnya untuk membuat dokumen lebih terstruktur dan terorganisir supaya memudahkan mesin pencari dan juga memudahkan para penggunanya untuk membaca atau melihat web yang orang buat. Orang akan masuk ke section pertama, yaitu audio. Di sini ada subjudulnya, yaitu ditandai dengan H2, atau orang tulis contoh audio. Di sini ada audio controls. Fungsi dari controls itu sendiri merupakan uh, untuk menyediakan kontrol seperti play dan pause, dan juga mengatur volume. Di sini ada source-nya, yaitu sumber audio yang orang ambil. Di sini orang ambil sesuai dengan di modul ini linknya. Setelah itu ada tipe tipe data dari source-nya, yaitu MPEG. Setelah itu orang juga akan membuat talkback-nya. Jika misalnya browser yang orang pakai itu tidak mendukung section audio ini, akan memunculkan tulisan browser Anda tidak mendukung pemutar audio. Setelah itu sudah, orang akan masuk ke section selanjutnya. Section selanjutnya ada video. Di sini orang buat subjudulnya, contoh video. Setelah itu orang akan masukkan videonya, orang atur DP lebarnya dengan di sini orang atur 400 pixel. Di sini orang juga tulis kontrol, fungsinya masih sama seperti kontrol sebelumnya, yaitu untuk menampilkan kontrol-kontrol seperti play dan pause, dan juga mengatur volume. Setelah itu orang tulis source-nya atau sumber videonya. Di sini orang pakai video yang sama seperti di modul. Orang juga tulis video tipenya itu MP4. Di sini orang juga buat talkback-nya. Fungsinya sama kayak yang di atas tadi. Kalau misalnya browser yang orang pakai tidak mendukung, akan memunculkan tulisan browser Anda tidak mendukung pemutar video. Sekarang orang akan lanjut ke section selanjutnya. Masih dengan video, cuma di sini untuk kontrolnya orang menggunakan JavaScript.
Di sini orang buat section baru, orang buat subjudulnya, yaitu di sini kita tulis kontrol dengan kontrol video dengan JavaScript. Di sini ini cuma opsional, orang atur DP stylenya untuk tulisannya berada di tengah, seperti di modul sebelumnya, text align center. Setelah ini orang akan buat tombol-tombolnya, ditandai dengan button. Di sini button pertama eh, bertuliskan play atau pause. Fungsinya saat diklik, di sini on click akan memplay atau akan memutar atau men-stop videonya. Untuk fungsi lebih lanjutnya akan orang atur di JavaScript. Setelah itu ada button kedua yaitu make big. Dengan nanti akan muncul di tampilannya akan bertuliskan perbesar. Saat on click, saat diklik um, akan membuat make big. Nanti akan juga diatur di JavaScript juga. Yang ketiga ada button perkecil. Yang terakhir ada button make normal. Setelah itu ada BR. Ini fungsinya untuk memberi memberi spasi vertikal dengan video di bawahnya. Di sini orang akan masukkan videonya. Orang buat ID-nya dulu. Fungsi ID ini nanti akan dipanggil di JavaScript. Baru orang tentukan width-nya atau lebarnya 450 pixel di sebagai contoh. Setelah itu ada source-nya. Source itu yang tadi sebagai sumber link video yang orang ambil. Ini masih video yang sama kayak yang di atas, sama kayak yang di modul. Di sini ada dua source, yang satu ada tipenya MP4, yang satu ada OGG. Kenapa di sini dicantumkan dua dua source? Supaya lebih kompatibel ke banyak browser, karena kan nggak semua browser support MP4 atau OGG, jadi di sini orang kasih dua pilihan supaya lebih kompatibel di banyak browser. Setelah itu masih sama kayak yang tadi, ada talkback-nya. Browser Anda tidak mendukung komuter video. Ini akan ditampilkan jika browser yang kita gunakan tidak mensupport section video ini. Orang masuk ke scriptnya. Di sini ada, orang akan buat variabel my video. My video ini uh, ada dokumen get element by ID video 1. Di sini orang ambil elemen dengan ID video 1 yang tadi orang sudah tentukan. Jadi um, variabel my video ini berisi video 1 yang orang cantumkan di HTML. Baru di sini orang buat fungsinya. Yang pertama ada fungsi tombol play pause. Fungsi tombol play pause itu jika video di pause, jika video sementara pause, maka video akan di play. Dan sebaliknya, else di kondisi lainnya, yaitu jika kondisinya video sedang terplay, maka video akan di pause jika tombolnya di- ditekan. Orang buat fungsi selanjutnya yaitu function make big. Di tombol ini, ketika tombol ditekan, akan membuat ukuran video menjadi lebih besar, yaitu 560 pixel. Di mana sebelumnya orang buat untuk ukuran defaultnya 420 pixel. Setelah itu ada function selanjutnya yaitu make small. Fungsinya itu untuk membuat kebalikannya dari yang function make big tadi. Di sini orang akan membuat ukuran video menjadi lebih kecil dari ukuran normalnya, yaitu awalnya 420 jadi 320 pixel. Setelah itu ada function make normal. Kalau misalnya orang sudah tekan yang make big atau make small, habis itu kita mau ubah ke ukuran normal lagi, di sini ada tombolnya function make normal. Dia akan mengembalikan ukuran video seperti uh, awalnya, seperti ukuran normal, yaitu 420 pixel. Baru orang lanjut ke section selanjutnya. Section selanjutnya ada YouTube. Di sini orang buat subjudulnya, yaitu contoh video YouTube. Di sini orang menggunakan iframe. Iframe itu fungsinya untuk menyematkan konten lain dari HTML. Dalam contoh ini, orang konten lain seperti konten lain HTML atau konten-konten lainnya. Dalam contoh ini, orang menyematkan video YouTube. Untuk source-nya sama seperti di modul. Di sini saya ikutin modul.
Di sini orang tentukan untuk ukurannya, untuk width-nya lebarnya ada 420 pixel dan tingginya ada 315 pixel. Baru sudah orang lanjut ke section selanjutnya yaitu geolocation. Di sini orang buat subjudulnya yaitu contoh API geolocation. Tolong buat paragraf baru sebagai penjelasan. Di sini saya tulis klik tombol di bawah untuk menampilkan posisi koordinat Anda. Latitude dan longitude. Latitude itu dia sebagai nilai lintangnya, kalau longitude itu dia sebagai nilai bujur. Di sini orang buat tombolnya button, di mana saat orang klik buttonnya, orang klik tombolnya, dia akan memanggil fungsi get location yang akan orang atur di scriptnya nanti. Nanti di buttonnya itu akan muncul tulisan tampilkan lokasi saya. Setelah itu orang buat paragraf baru dengan ID geo. Ini nantinya akan memunculkan em, hasil hasil get location-nya. Jadi di sini akan munculkan orang lokasi dari kita. Sekarang orang akan masuk ke script dari geolocation-nya. Yang pertama orang akan buat variabelnya yaitu variabel x. Dia akan variabel x ini dia akan mengambil elemen dari elemen dengan ID geo. Di sini ID geo. Baru orang akan buat fungsinya dari fungsi dari geolocation-nya. Di sini if navigator get geolocation get current position, show position. Fungsi dari navigator geolocation itu dia itu objek bawaan dari browser yang bisa mengakses lokasi dari penggunanya. Di sini navigator geolocation get current position, show position. Di mana jika pengguna mengizinkan nanti fungsi ini akan mengambil lokasi dari pengguna dan akan ditampilkan dengan fungsi show position. Sama kayak yang tadi, jika browser tidak mendukung geolocation, akan memunculkan tulisan geolocation tidak didukung oleh browser ini. Sekarang kita akan membuat fungsi dari show position-nya. Di sini position ini sebagai parameter yang akan berisi data lokasi dari para pengguna. Di sini Xiner HTML ada latitude, nanti akan muncul tulisan latitude-nya, baru akan memunculkan posisi dari para pengguna untuk nilai lintangnya. Baru di sini orang kasih spasi vertikal ke bawah, longitude-nya, baru munculkan posisi bujurnya. Sekarang orang akan masuk ke section terakhir, yaitu drag and drop. Di sini orang buat subjudulnya dulu, yaitu contoh API drag and drop. Orang buat penjelasannya juga, seret gambar antara dua kotak. Di sini orang buat div class drag container clear fix. Fungsinya itu untuk sebagai pembungkus dua area drag and drop-nya. Di sini orang buat untuk kotak pertama dengan ID divisi 1 ada on drop drop event dan on drag over allow drop event. Fungsi dari on drop dulu fungsinya itu untuk menentukan fungsi yang dijalankan saat elemen dijatuhkan. Setelah itu ada on drag over, fungsinya itu untuk menentukan fungsi yang dijalankan saat elemennya diseret. Jadi kalau yang ini saat dijatuhkan, yang ini saat diseret atau di drag. Setelah itu orang akan masukkan gambarnya. Di sini menggunakan contoh sama sesuai modul. Setelah itu ada draggable through. Fungsinya ini untuk membuat gambar bisa di drag, bisa diseret. Setelah itu ada on drag start, drag event. Fungsinya itu untuk menyimpan data elemen yang sedang diseret. Setelah itu ada ID-nya. Di sini orang buat ID-nya drag 1. Orang tentukan ukurannya untuk lebarnya di sini sebagai contoh 100 pixel dan tingginya 50 pixel. Di sini orang juga buat untuk kotak keduanya dengan ID div2 dengan fungsi yang masih sama, on drop drop event, on drag over, allow drop event. Sekarang orang akan masuk ke scriptnya. Yang pertama orang membuat fungsi allow drop event, event prevent default. Fungsi dari kode ini yaitu karena bawaan dari browser dia tidak mendukung drop. Jadi fungsi ini orang membuat jadi bisa di drop. Sini event prevent default.
Jadi orang prevent fungsi defaultnya itu tidak bisa di drop. Sekarang akan lanjut ke function drag, event data transfer, set data, text, event target ID. Fungsinya itu, fungsi data transfer sendiri itu sebagai objek yang membawa data selama di drag atau selama diseret. Setelah itu ada set data, text, event target ID. Fungsinya itu untuk menyimpan ID elemen yang diseret. Dalam kasus ini, di sini ID-nya drag 1. Setelah itu orang buat function drop-nya, function drop event prevent default. Ini fungsinya sama seperti yang di sini untuk membuat kotak bisa menjadi tempat drop. Karena untuk fitur defaultnya tidak bisa. Jadi sini orang buat supaya kotak bisa diizinkan menjadi tempat drop. Setelah itu ada orang buat variabel data, event data transfer get data text, event target when child document get element by ID data. Di sini event fungsi dari event prevent default itu yang tadi saya bilang supaya aksi drop bisa dilakukan. Untuk get data tersebut, get data sendiri fungsinya untuk mengambil ID elemen yang diseret. Yaitu ada event target append child, dokumen get element ID by data. Fungsinya itu untuk menambahkan elemen yang diseret ke area drop. Jadi kasarnya supaya gambar itu bisa dipindah-pindahin ke kedua kotak. Begitu. Sekarang ada footer. Footer ini bawah, bagian paling bawah dari tampilan. Berfungsi biasanya sebagai copyright-nya. Di sini ada lambang copyright 2025, praktikum multimedia modul 2. Setelah itu jangan lupa juga untuk hubungkan file JavaScript eksternalnya. Di sini script, source-nya ada script JS sesuai dengan nama filenya. Baru orang tutup dengan body dan HTML. Sekarang untuk penjelasan kodenya sudah, saya akan menunjukkan tampilan dari tampilan dari web yang saya sudah buat. Di sini seperti yang bisa dilihat, yang pertama ada judulnya, yang tadi ada H1, modul 2, HTML multimedia dan API. Untuk section pertama ada contoh audio. Di sini audionya diambil dari source yang sudah ditunjukkan tadi. Dan ini kontrol-kontrol yang saya maksud. Ada kontrol play, ada kontrol suara, dan juga ada kontrol lainnya. Nah, bisa download dan playback speed. Lanjut ke section kedua, yaitu contoh video. Di sini videonya, sebelumnya ini baru contoh videonya, ini kontrolnya sama seperti yang sebelumnya tadi, ada play play dan pause, atur volume. Di sini juga ada full screen-nya, ada tombol lainnya juga. Di sini orang lanjut ke section selanjutnya ada kontrol video dengan JavaScript. Di sini bisa dilihat tidak ada kontrol seperti di sini. Jadi kontrolnya itu menggunakan tombol-tombol ini. Ada play atau pause. Ini bisa perbesar, bisa perkecil, bisa juga dibuat ke ukuran normal lagi. Di sini ada source-nya. Ah, Nah, ini sepertinya sudah lupa dijelaskan tadi. Di sini ada paragraf baru berisi video courtesy of Big Buck Bunny, di mana Big Buck Bunny ini ada link yang mengarah ke link ini yang sudah dicantumkan. Setelah itu ada target blank, fungsinya ini untuk supaya saat link ini ditekan, dia akan membuat tab baru untuk membuka link ini. Jadi tidak menimpa tab yang orang sedang buka. Nah ini, orang membuka tab baru. Sudah, orang lanjut ke section selanjutnya, yaitu contoh video YouTube. Di sini ada video YouTube-nya, orang bisa putar. Nah, di sini untuk video YouTube-nya tersebut, video YouTube sendiri bisa orang edit. Edit dalam artian untuk
Sesuai modul ada yang pertama ada YouTube Loop, YouTube Controls, dan YouTube using Object Framed. Fungsinya itu misalnya oh ada YouTube Autoplay juga. Di sini saya menggunakan YouTube Autoplay 0. Artinya di sini autoplay kalau 0 itu atau defaultnya itu video will not play automatically when the player loads. Jadi saat pengguna mengakses link YouTube ini tidak langsung memutar, harus orang putar secara manual. Di sini orang coba untuk yang loopnya. Nah, di sini loop satu berarti harusnya kalau loop satu harusnya video akan loop terus secara terus menerus. Orang tes, orang kecilkan dulu suaranya. Orang tes. Ah, Have these video conferences not very productive. You got Nah, di sini bisa dilihat video akan terulang lagi. Jadi akan loop secara terus-menerus. Nah, sekarang orang akan tes untuk yang YouTube controls-nya. Tunggu sebentar. Sini orang tes. Di sini kontrolnya 0. Berarti harusnya kalau 0, untuk kontrolnya tidak akan terlihat. Doesn't display. Sini orang tes. Anda lihat kontrolnya tidak terlihat. Kontrol uh, play atau pause atau atur suara tidak terlihat tapi masih bisa berfungsi. Baik, orang akan lanjut ke section selanjutnya, itu geolocation. Di sini subjudulnya contoh API geolocation. Klik tombol di bawah untuk menampilkan posisi koordinat Anda. Nampilkan lokasi saya. Di sini akan um, meminta izin. Di sini orang allow this time. Lalu di sini, ini merupakan koordinat lintang dan ini bujur. Setelah itu orang akan masuk ke section selanjutnya, yaitu contoh API drag and drop. Di sini ada seret gambar antara dua kotak, berhasil. Baru di sini footernya. Sekian presentasi hasil tugas saya. Terima kasih.